Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Mairol, puji syukur kita panjatkan karena hari ini saya Lutfi Muhammad Zaki dengan NIM 2525155 dan rekan saya Muhammad Alvin Fauzi Sombing dengan NIM 25156. Saya Irwansyah dengan NIM 2525148. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa. Sebagai mahasiswa semester 1, kami merasa topik ini sangat relevan dengan dinamika kehidupan kampus yang sedang kita jalani saat ini. Kali ini saya yang pertama akan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Rekan-rekan, kita menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi secara drastis. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Bagi kita mahasiswa, platform ini sering digunakan untuk berinteraksi, mencari hiburan, hingga mendapatkan informasi penting. Namun, media sosial ini sebenarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia sangat mendukung pembelajaran karena menyediakan sumber informasi yang luas dan memudahkan koordinasi dengan dosen maupun teman sejawat. Namun di sisi lain, jika tidak digunakan dengan bijak, ia menjadi distraksi utama yang mengganggu konsentrasi belajar kita. Beberapa penelitian terdahulu seperti oleh Kurniawan dan Susanto bahkan menunjukkan bahwa penggunaan yang berlebihan berkorelasi langsung pada penurunan prestasi akademik. Inilah yang mendasari kami untuk menelaah lebih dalam bagaimana media sosial sebenarnya mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa secara nyata di lapangan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian kami memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, untuk memetakan bagaimana sebenarnya pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, untuk memahami secara mendalam apa saja dampak nyata penggunaan media sosial tersebut terhadap perilaku belajar. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi praktis bagi kita semua serta pihak kampus agar proses belajar tetap bisa berjalan optimal di tengah gempuran teknologi. Untuk menjawab tujuan tersebut, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengapa kualitatif? Karena kami ingin menggali pengalaman subjektif dan makna mendalam dari metode penelitian tersebut. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dari penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan kami atau hasil penelitian kami yang berjudul tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh gambaran umum mengenai pola penggunaan media sosial di kalangan siswa maupun mahasiswa. Sebagian besar siswa maupun mahasiswa menggunakan media sosial selama 2 hingga 4 jam sehari semalam. Media sosial yang paling sering digunakan berupa WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Penggunaan tersebut bertujuan untuk berkomunikasi, mencari hiburan, serta mengakses informasi, termasuk informasi akademik. Namun dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa penggunaan media sosial seringkali tidak terkontrol. Banyak mahasiswa yang awalnya hanya berniat membuka media sosial sebentar, tapi akhirnya menghabiskan waktu lebih lama karena konten yang menarik dan notifikasi yang terus muncul. Selanjutnya, penelitian ini menemukan beberapa dampak utama media sosial terhadap perilaku belajar siswa atau mahasiswa. Pertama adalah gangguan konsentrasi saat belajar. Sebagian siswa atau mahasiswa mengaku sulit untuk fokus saat belajar karena tergoda untuk membuka media sosial karena banyaknya notifikasi yang masuk secara berulang membuat perhatian mereka terpecah sehingga proses belajar menjadi kurang efektif.
Kedua adalah berkurangnya waktu belajar. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, membuat tugas, dan membaca atau mempersiapkan ujian menjadi waktu untuk scrolling media sosial. Hal ini menyebabkan durasi belajar menjadi lebih singkat dan tidak optimal. Yang ketiga, dari sisi motivasi belajar, ditemukan hasil yang beragam. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa media sosial bisa memberikan dampak yang positif, seperti meningkatkan motivasi belajar melalui akun edukasi, video, pembelajaran, serta forum diskusi daring. Namun manfaat ini hanya mampu dirasakan oleh siswa atau mahasiswa yang bisa mengontrol atau mengidealkan waktu menggunakan media sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan pandangan mahasiswa mengenai pengelolaan media sosial. Sebagian besar mahasiswa menyadari bahwa media sosial perlu dikelola secara bijak agar tidak mengganggu belajar. Beberapa strategi yang mereka lakukan antara lain ialah membatasi waktu penggunaan media sosial yang berlebihan dan menonaktifkan notifikasi di saat belajar, serta membuka media sosial setelah hanya untuk melihat informasi dan membukanya kembali setelah hanya kegiatan belajar selesai. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap perilaku belajar mahasiswa ataupun siswa. Dampak tersebut sangat bergantung pada intensitas dan penggunaannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya kami berikan kepada teman kami. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian kami, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku belajar mahasiswa Universitas Nusantara. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mahasiswa dan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pencarian informasi akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak terkontrol cenderung memberikan dampak negatif terhadap proses belajar mahasiswa. Dampak tersebut terlihat dari menurunnya tingkat konsentrasi saat belajar akibat distraksi notifikasi, serta berkurangnya waktu belajar karena mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial. Kebiasaan membuka media sosial secara berulang saat belajar membuat efektivitas dan kualitas belajar menjadi menurun. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial tidak terlalu berdampak negatif jika digunakan secara bijak dan terarah. Media sosial dapat memberikan manfaat positif seperti menjadi sumber informasi akademik, sarana berbagi materi pembelajaran, serta media yang dapat meningkatkan motivasi belajar melalui konten edukatif dan diskusi daring. Manfaat ini umumnya dirasakan oleh mahasiswa yang mampu mengatur waktu dan memiliki kesadaran dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam menghadapi pengaruh media sosial terhadap perilaku belajar mahasiswa terletak pada kemampuan pengelola waktu dan pengendalian diri. Mahasiswa perlu menetapkan batasan yang jelas dalam menggunakan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas akademik. Selain, pihak kampus diharapkan dalam berperan aktif dan memberikan edukasi terkait literasi digital, manajemen waktu, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa memaksimalkan potensi positif media sosial sekaligus minimalkan dampak negatifnya terhadap proses belajar. Cukup sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih.